Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Yayasan Aurika di Surabaya. Hari ini kita akan ngobrol dengan salah satu wali murid Yayasan Aurika, yakni Mama Al. Silakan perkenalan diri dulu, Ma. Perkenalkan, saya Septi, wali murid dari Algani kelas TKB. Nah, Al ini juga mengalami gangguan pendengaran sejak lahir ya, Maya. Mungkin bisa diceritakan kondisi umum Al tentang derajat gangguan pendengarannya, alatnya, memakai kanan dan kiri, kemudian masalahnya apa aja secara umum sebelum datang ke Aurika. Jadi Al itu ketahuan gangguan dengar itu di usia 2 tahun, Bu Eli. Di usia 2 tahun, setelah kita tahu, kita jalani semua prosesnya untuk menuju operasi. Tapi sebelum operasi implan itu sama dokternya dianjurkan pakai ABD dulu selama 6 bulan. Nanti dilihat ada perkembangan atau tidak. Ternyata setelah pakai ABD 6 bulan itu tidak ada perkembangan sama sekali karena si L nggak mau pakai sama sekali ABD. Mungkin karena nggak nyaman ya, Bu. ABD-nya tuh dilempar kayak gitu, nggak mau lah pokoknya, jadi nggak ada perkembangan sama sekali. Setelah itu kita ke dokternya, kita sampaikan kalau nggak ada perkembangan, terus kita ke vendornya, lalu kita ini sudah atur tanggal untuk kapan implannya. Waktu itu gangguan dengarnya itu sangat berat, Bu. Berapa ya? Saya Jadi masuk profound ya. 110 seingat saya. Pokoknya sangat berat lah, Bu, ya itu. Sudah operasi tahun berapa ya? Saya kok lupa ya, Bu. Berarti 2000, kan dia 2018 ya kelahiran, mungkin sekitar 2020 ya. Oh, masa-masa COVID waktu itu ya. Iya, benar, masa COVID, antri mana waktu itu ruang operasi sempat tutup, dokternya kena COVID, di situ saya sama papinya tuh deg-degan, kepikiran sekali. Udah, setelah itu operasi implan, waktu itu saya itu pikiran saya saat terberat itu pada saat mendampingi dia operasi. Pikiran saya itu saat terberat itu. Ternyata saat terberat itu setelah operasi ya, Bu. Setelah implan. Karena beratnya itu ini ya, Bu. Mendampingi saat habilitasi. Terapinya, belajarnya. Belum lagi kadang saya juga pada saat belajar itu moodnya sering jelek. Ya. Terus anaknya juga ya pada saat usia itu belajarnya susah, Bu. Susah umur sekali. 2 tahun kan lagi aktif-aktifnya 3, ya. Bu. Oh iya sih, waktu itu sudah mulai naik ke 3 ya. Susah sekali tuh disuruh belajar itu. Tapi ya bagaimana caranya kita supaya dia mau belajar. Gitu. Dan kita ingat banget pas dia pertama kali ke sini, memang Algani ini sudah memiliki bahasa yang cukup banyak ya, Maya. Karena sebelumnya udah terapi di tempat lain, secara bahasa yang dia pahami banyak. Cuman memang betul, saya ingat banget ketika Mama pertama kali ke sini tuh sangat ingin Algani itu ngomongnya juga ikut banyak gitu. Karena kan pemahamannya sudah banyak tapi kok ngomongnya belum gitu ya, Maya. Dan yang paling saya ingat itu dia jalan itu selalu di belakang Mama sambil megang bajunya Mama, itu kelihatan banget gitu ya. Jadi memang hal utama yang waktu itu menjadi obrolan kami adalah gimana secara ekspresif bahasanya itu juga berkembang dan percaya dirinya meningkat. Nah, itu mungkin bisa diceritakan, Ma. Waktu itu bagaimana ketika Algani itu pertama kali ke sini? Pertama kali ke sini itu dia nggak mau masuk, Bu. Pertama kali ke sini itu pertama ketemu dengan Pak Omo dan Bu Sinta. Itu dia nggak mau masuk. Dia di depan dengan papinya. Jadi saya sendiri yang masuk. Tapi setelah itu lama-lama dirayu dia mau masuk. Tapi gitu sembunyi di belakang gitu. Nggak berani lah pokoknya. Terus setelah itu datang lagi pada saat jam terapi. Nggak mau masuk, Bu Eli. Nangis gulung-gulung di teras. Sampai waktu itu terapisnya bingung. Aduh, ini kok nangisnya sampai begini. Setelah itu terapisnya, akalnya dikeluarin semua, mainannya dikeluarin semua. Ya itu terapinya di luar. Jadi 1 jam itu terapinya di teras itu, Bu. Nggak masuk di kelas. Terus setelah itu saya
sharing dengan Bu Sinta, dengan Bu Eli, kenapa ya Bu kok begini? Ternyata ya memang al seperti itu ya kesalahan dari saya, karena saya terlalu apa ya Bu, terlalu protek ya, terlalu protek banget. Nah, saya ini khawatirnya itu bisa dibilang sangat Sangat ekstrim. berlebihan. Apalagi setelah dia implan, kan di kepala kan ada alatnya, saya takut banget dia kenapa-kenapa. Main nggak boleh, karena saya ya takut dia jatuh. Terus dari Bu Sinta bilang gini, coba dikasih kebebasan tapi tetap diawasi, kasih kebebasan untuk memilih. Kebebasan untuk memilih itu contohnya kalau pergi dia pilih pakai baju apa, dikasih kebebasan untuk pakai sendiri, karena selama ini kan pakai baju tuh ya saya, apa-apa itu saya, karena saya kan kalau dia yang pakai kan lama Bu, sayanya nggak telaten, Bu sini sama Mami aja gitu. Nah itu terus katanya Bu Sinta kasih kebebasan mah, tapi tetap diawasi gitu. Saya coba, saya rubah pelan-pelan itu proteknya, saya lepas pelan-pelan, ternyata kesini alhamdulillah pede. Mulai percaya diri, ketemu orang baru sudah banyak omongnya gitu loh Bu. Dan memang proses itu nggak instan ya Maya. Kita juga mengamati bahwa Mama ini antara khawatir tuh pasti masih ada, khawatir jatuh, khawatir terluka, khawatir ini tuh pasti masih ada. Cuman Mama memiliki kesungguhan yang benar-benar kuat untuk saya harus berubah supaya Al juga berubah. Betul. Kayak gitu. Dan seringkali ketika Mama mengirimkan foto Al atau video Al saat terluka waktu itu yang keningnya berdarah itu ketahuan banget bahwa khawatirnya tingkat tinggi itu ya, khawatirnya sangat, karena itu sudah deket banget sama alatnya ya waktu itu. Iya. Cuman memang perubahan itu terlihat ketika Mama mulai membiarkan dia main seluncuran, naik tangga yang majemuk itu yang kita punya itu tinggi. Kalau dulu kan, tidak boleh. Nanti lagi, jangan lari. Ya itu kan sudah ref ya. Kalau sekarang mulai memberikan kebebasan namun tetap kontrol. Betul. Gitu ya. Sampai sekarang sih sebenarnya khawatirnya masih ada Beli, tapi sudah wajar ya, berkurang banyak dibandingkan awal yang dulu. Nah, pertanyaannya apakah keluarga juga begitu, Mah? Karena kan biasanya kalau misalkan Mama saja yang berubah sedangkan keluarga tidak, kan tetap tuh pasti masih ada protektifnya. Nah, gimana misalkan papinya atau mungkin yang terdekat ya pasti papi mami ya, karena serumah ya. Kalau Uti sama Kong kan mungkin di luar ya. Nah, itu ada tips nggak untuk mama yang lain bahwa kita harus kompak nih. Kalau beda suara nanti jatuhnya Al tetap akan nggak berani untuk mencoba. Itu seperti apa? Nah, kalau saya Bu Eli, alhamdulillahnya kalau papinya itu santai orangnya. Selalu bilang ke saya, sudah nggak apa-apa, Al itu laki-laki. Udah biarin gitu terus papinya tuh. Tapi tetap harus dijaga, sama lah seperti yang dibilang Bu Sinta, nggak apa-apa sudah biarin. Tapi saya waktu itu karena belum kesini, jadi papinya tuh nggak saya dengerin Bu Eli. Saya nurutnya sama Bu Sinta. Saya nurutnya sama Bu Sinta, sama Bu Eli, sama papinya saya nggak nurut. Saya sama papinya, nanti kalau anaknya jatuh gimana, Pi? Enggak, udahlah, kasih kebebasan. Itu Bu Eli, alhamdulillahnya begitu sih. Alhamdulillah kompak ya. Iya. Akhirnya sekarang terlihat banget kegiatan Al juga mulai banyak di luar ya. Betul, ikut tampil kan Bu Eli, sudah pede lah, alhamdulillah. Jadi angklung dia tampil ya waktu itu di BK3S ya, saat Menteri datang itu nari Bu. Oh iya, nari buaya. Nari buaya, betul. Kemudian angklung itu yang di sama kelurahan itu yang pakai baju putih. Oh iya, nah, itu angklung ya. Iya, jadi ada pernah juga yang dipakai baju sayur. Sayur dan buah di mana sih? Mercure ya kalau Mercure itu juga nari. Itu acaranya wali kota juga ya. Jadi mulai percaya diri. Kalau dulu boro-boro tampil ya, bertemu kita aja pasti sembunyi dengan nama. Dan itu cukup lama waktu itu Maya. Waktu yang cukup lama, 3 bulanan lebih dia. Lebih kayaknya Bu. Terapi sama Bu Eli kan
Masih seperti Oh, itu Bu pertama Eli kali saya pegang. dipunggungin terus kan, nggak berani Bener, lihat Bu Eli. bener banget. Jadi ada proses yang cukup lama bahkan Iya. untuk menatap orang lain ya yang di Iya. luar keluarganya gitu. Betul. Termasuk sama teman-teman sebaya juga dia tidak pertama kali juga nggak yang menyapa duluan gitu ya. Dia cuma diem mengamati gitu. Tapi sekarang dia alhamdulillah maulah bermain. Dengan teman sebaya. Di rumah juga bermain dengan teman sebaya nggak, Ma? Iya, kalau libur pasti dia main tuh, main entah itu main bola, naik sepeda gitu, pokoknya gabung lah Bu sama teman-temannya. Tapi tetap saya awasin gitu. Jadi kunci membangun kepercayaan diri itu ternyata perlu dicari masalahnya juga, Ma ya. Karena kepercayaan diri itu kalau dicari ujung-ujungnya, oh ada pengaruh dari pola asuh kita yang mungkin terlalu membatasi, terlalu berhati-hati gitu ya, sehingga anak menjadi tidak berani ini, tidak berani itu, intinya tidak berani berekspresi lah gitu ya. Nah, seiring waktu ketika pola asuh ini berubah, anak pun juga berubah menjadi lebih percaya diri. Iya. Kayaknya sering banget ngirim WA sendiri gitu ya, Bu Eli aku bisa ini, Bu Eli aku bisa ini, atau ke Miss Galuh gitu ya, Miss Galuh aku bisa ini ya. Iya. Pokoknya semenjak dia sudah bisa membaca, semua di WA Bu, papinya Bu Eli, semua di WA sampai saya tuh, ini anak ini semuanya di WA. Dan selalu gini, kalau dulu voice note gitu ya, oh iya, sekarang sudah mengetik. Iya, betul. Yang awalnya nggak ada spasi, sekarang sudah ada spasi. Sudah ada kata-kata yang bisa dipahami. Dia bisa bercerita dan tingkat PD-nya sudah berkembang tidak hanya di terapis, tapi juga di tempat lain, di orang lain, di guru yang lain, terapis yang bukan terapisnya, dia juga mulai percaya diri, walaupun tetap ada PR gitu ya, karena namanya kepercayaan diri itu kan ada proses gitu ya, memang nggak bisa langsung. Terus kalau tips untuk cerewetnya ini, Ma, Alga ini kan sekarang cerewetnya luar biasa gitu ya, secara komunikasi beda banget, kalau dulu itu diem aja gitu ya anaknya. Tapi sekarang itu apa-apa diceritain. Nah, tips untuk menstimulasi dia mau ngomong. Di rumah biasanya Mama ngapain aja supaya dia mau ngomong? Kalau dulu itu awal-awal itu ya saya ngomong terus Bu, apa-apa saya ngomong, mama yang ngomong. Iya, saya omongin mau dia itu mau menirukan, mau enggak, pokoknya saya ngomong terus, gitu kan. Terus apalagi Bu Eli juga menyampaikan, "Ma ini dalam 1 hari 2.000 ya Bu?" 3.000. 3.000 ya? 3.000 kosakata. Saya gini, waduh 3.000 kosakata, apa aja nih ngomongin. Terus saya gini, tapi ya sudahlah, jalan aja daripada dipikir nanti stres malah nggak jalan kan Bu. Udahlah nggak usah dihitungin, pokoknya ngomong aja. Terus Bu Eli juga menyampaikan, baca buku Ma, minimal 2 ya Bu ya, 2. Paling sedikit 2. Dia itu setiap hari itu saya bacakan buku Bu Eli. Jadi saya masukkan kamar, pintunya saya kunci. Saya bacakan buku. Udah terserah dia mau lompat-lompat, dia mau ngapain aja, pokoknya saya tetap baca buku. Jadi saya kayak bisa dibilang kayak orang gila ya Bu Eli, baca buku sendiri. Gitu pokoknya saya baca buku setiap hari, entah itu mau didengerin mau enggak, pokoknya saya bacakan, tapi saya masukkan kamar Bu. Kalau keluar masih kamar terkontrol ya. Iya, kalau di luar kamar ya sudah nggak tahu. Tuh terus pokoknya saya bahasakan semuanya. Nah, karena dulu itu sekolahnya kan masih seminggu yang 3 awal kelas kali. persiapan ya? Iya, kelas persiapan Bu. Jadi belajarnya itu sehari itu 2 kali, siang dan malam. Tuh sampai papinya tuh bilang, jangan nemen-nemen, kasih waktu bermain gitu. Ya ada benernya juga ya Bu, bilang jangan nemen-nemen. Tapi saya pikir lagi, ini anak targetnya masih banyak yang harus dikejar lah. Kalau saya santai-santai, nanti gimana, nggak bisa kekejar lah Bu. Ya sudah, itulah pokoknya prosesnya. Prosesnya panjang Bu. Ngomong terus pokoknya lah. Dan pada akhirnya papinya kebagian PR membaca buku. Oh iya. Ingat nggak? Yang Mama kirim video papinya baca ini Al. Kemudian Mami kan ngajarin caranya.
Saya bingung. Nggak gitu. Iya. Itu kalau hari libur, Bu. Iya. Kalau hari libur dia jatahnya full dengan Papinya. papinya, entah itu bermain, entah itu pergi mereka Bermain. berdua. Pokoknya itu jatahnya dengan papinya kalau libur, saya Termasuk longgar. Dan memang Al ini kalau di rumah video yang dikirim mamanya itu dia sambil salto, sambil jungkir balik segala macam. Cuman walaupun saltonya itu luar biasa, dia tetap menjalankan instruksi dengan benar ya. Waktu Iya. itu yang pakai Lego-Legoan Lego-Legoan Cocomelon ya waktu itu kalau nggak salah. Itu Iya. banyak sekali yang ditata mami di meja. Wes terserah mau salto mau apa, dengerin mami pokoknya ternyata dia bisa tuk 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 tuk. Iya. Dan sedikit demi sedikit dia ngomong, laki-laki ya? Kayak gitu ya. Iya. Itu waktu itu masih umur berapa waktu itu ya dia kesini? Kayaknya mau 4 ya. Iya, belum genap 4 dan sekarang sudah mau SD. Ya Allah, iya, alhamdulillah. Nah, gimana persiapannya, Mah? Kira-kira dari yang dia kesini, dia di sini tuh menyimpan banyak kosakata. Kosakatanya tuh banyak banget, cuman nggak keluar gitu kan ya. Dan kemampuan-kemampuan lain seperti literasi belum ada waktu itu. Kemampuan literasi belum, bicara belum banyak, artikulasi juga belum jelas banget ya. Dan sekarang progresnya bagaimana, Ma? Berarti udah 3 tahunan dia terapi di sini ya, kurang lebih. Iya. Kurang lebih 3 tahunan. Kalau untuk progresnya itu, alhamdulillah ya Bu Eli, progresnya tuh bagus banget dari yang dia ekspresifnya cuma sedikit, sekarang cerewetnya minta ampun itu. Sampai nggak mau di stop. Ini waktunya apa? Belajar Bu Eli, saya sampai belajar ngomong aja. Yang diomongkan tuh di luar ini ya, belajarnya. tugasnya. Iya, di luar tugasnya. Tapi ya gimana ya Bu? Nanti kalau dilarang, saya serba salah Bu. Saya bingung. Ini kalau nanti dilarang anaknya nggak mau ngomong. Padahal harapan saya pada saat itu kan anak ini cerewet, masa cerewet nanti disuruh diam. Tapi kalau nggak diem, ini nggak dikerjain. Saya bingung itu Bu Eli. Gimana caranya itu? Ya itu terus apa namanya, mau masuk SD. Ya nggak terasa kan Bu, sudah mau masuk SD itu persiapannya ya yang banyak dari tugas-tugas Bu Eli ini. Membaca, berhitung ya kan Bu. Memahami bacaan ya. Prosesnya juga panjang. Sama ini nggak, Mah? Mama ada nggak bahwa SD ini kan bertemu dengan banyak sekali orang yang lebih luas ya. Baik itu guru yang jumlahnya lebih banyak, murid lain yang jumlahnya lebih banyak. Ada persiapan nggak secara sosial emosi? Kalau untuk sosial emosi itu saya tuh selalu menyampaikan ke Al Gani, nggak apa-apa ketemu orang baru, ketemu teman baru, kan malah seneng ketemu teman baru. Al Gani nggak usah malu, nggak usah takut. Al Gani harus berani, harus pede. Nggak apa-apa nak, nggak apa-apa. Saya tuh gitu terus Bu Eli, gitu terus sampai terakhir kemarin. Kebetulan kan ada undangan dari SD-nya. Itu saya sampaikan terus dari malam sampai di perjalanan menuju SD-nya saya kasih tahu terus, Al Gani berani ya nak, Al Gani kan sudah besar, sudah mau SD. Terus pokoknya harus pede lah gitu. Alhamdulillah Bu Eli, dia di sekolahnya tuh kok happy banget ternyata. Happy. Nggak ada tuh malu-malunya ditanyain gurunya, namanya siapa? Dengan keras dia bilang, Al Gani. Karena saya juga pesen Bu, kalau bicara pelan-pelan, yang jelas. Saya tuh bilang gitu. Karena kalau Al ngomongnya cepat-cepat nanti nggak jelas, orang lain tidak tahu Al ngomong apa gitu. Mungkin sama dia diingat terus. Ya, besok happy ya gitu. Besok happy berani. Oke, gitu kan. Iya gitu. Ternyata ya benar, alhamdulillah dia. Alhamdulillah happy. Jadi itu terus Ibu yang saya tanamkan. Sounding ke dia gitu ya, supaya jadi keyakinan dia juga ketika ketemu orang. Iya. Dan kita ingat banget pas dia TKA, kalau nggak salah ya TKA atau 3B, kita pura-pura menjadi orang yang jahil
supaya dia tahu cara berespon. Itu gimana betul. gimana dia sampai bete sama saya karena tak gangguin, entah alatnya yang saya jahilin atau Direbut. dia mainan dia direbut atau mungkin dianya saya dorong gitu ya. Itu juga salah satu yang mungkin yang kita perlu tunjukkan ke dia supaya tahu cara berespon kalau ketemu yang seperti ini gini loh. Dan itu terjadi akhirnya ya. Terjadi dan dia cerita ke mama, tadi alatku diginikan. Nah, itu gimana Mas ceritanya waktu itu? Nah, kalau alat ini Bu, saya sering kasih nasihat ke dia. Ini alat penting untuk Al. Kalau alatnya rusak, Al tidak bisa mendengar. Saya selalu bilang itu. Ini alat untuk dengar. Iya, ini alat untuk dengar. Nanti kalau alatnya rusak, Al tidak bisa mendengar. Makanya Al harus jaga alatnya. Alatnya tidak boleh jatuh. Alatnya tidak boleh kena air gitu kan. Karena nanti mati, rusak. Iya, saya itu gitu kan Bu. Terus pertama itu tadi kalau alatnya rusak tidak bisa dengar. Kedua, alatnya mahal. Saya kasih tahu. Ini alat Al harganya mahal banget saya itu gitu. Mahal, iya mahal. Bu. Terus nanti kalau ada teman yang tanya itu apa ya? Al harus jawab. Al tidak boleh malu. Iya kan alat Al bagus mahal. Iya betul. dan dia itu pas datang waktu itu nggak tahu mungkin malamnya habis dikasih tahu mami ya. Jadi dia datang duduk, Bu Eli, alat Al mahal. Oh ya. Iya Bu, biar dia menjaga dan alhamdulillahnya dia dengan alatnya sangat menjaga sekali. Kalau dipegang temannya itu jangan pegang gitu. Tidak boleh pegang. Benar-benar menjaga alatnya alhamdulillah. Dan alhamdulillah terbuka sama kita ya. Artinya kalau habis dipegang temannya atau habis didorong temannya dia selalu cerita. Iya, dia selalu cerita. Jadi kejadian apapun di sekolah itu pulang sekolah dia pasti cerita. Pasti cerita. Termasuk kejadian di rumah dia cerita ke saya. Pokoknya kalau dengan alat itu tidak ada rahasia. Iya, tidak ada rahasia. Entah papinya, entah mamanya diceritain semuanya pokoknya. Karena itu tadi ya dia sudah mulai terbuka, sudah mulai ada empati juga sama temennya. Misalkan temennya nggak masuk dia cerita, hari ini Ali tidak masuk, hari ini Azza tidak masuk, dia sakit gitu. Dan dia sudah punya kecenderungan hobi. Betul ya. Ada hobi, ada tema yang dia sukain gitu ya. Terutama tema-tema otomotif itu dia suka sekali bercerita tentang itu gitu. Dan pernah juga ada hal yang mengharukan yang dia tiba-tiba datang cerita pagi-pagi gitu mah dia datang, Bu Eli tadi malam Al berdoa. Oh ya, berdoa apa? Semoga Bu Eli punya mobil. Jadi nanti kalau hujan Bu Eli tidak kehujanan gitu. Oh ya, terima kasih. Terus besoknya dia tanya, Bu Eli udah punya mobil. Al berdoa lagi ya gitu. Jadi ada apa ya? Itu kan wujud perhatian ya, wujud perhatian. Setiap kali habis hujan dia tanya, Bu Eli kemarin kehujanan gitu. Dia selalu tanya. Terus Bu Eli basah, celananya basah. Sampai spion saya rusak pun dia tahu. Padahal saya nggak tahu loh itu Bu yang spion rusak itu Bu. Bu Eli spionnya rusak satu. Kenapa? Nanti besoknya spion saya ganti. Bu Eli sudah beli baru ya. Dia memperhatikan sekali untuk hal-hal tertentu yang kita nggak ngeh ya. Itu kan ya sudahlah gitu kan. Itu dia sangat memperhatikan dan sangat apa ya, anaknya care ya. Iya Bu, banget. Care sekali. Dengan wali kelasnya juga begitu. Sampai ya itu, ketika saya sariawan banyak kan ngomong saya nggak jelas kan, mah. Dia tanya, Bu Eli kenapa ngomongnya tidak jelas? Bu Eli sariawan. Ternyata besoknya dibawain obat dia ke dapur lari, Bu Eli, obat sariawan untuk Bu Eli. Itu ternyata di rumah dia minta mama ternyata. Iya, saya diingatkan. Obat untuk Bu Eli. Dia inget banget. Termasuk ya ketika mata saya sakit, apapun sakit, kakak saya meninggal juga. Itu sampai berapa bulan dia bahas terus. Iya, benar. Bu Eli sedih sampai menulis di mana? Iya, di pintu apa tembok? Pintu itu Bu Eli ditulis. Iya, Ibu Eli, kakak Ibu Eli. Dia selalu cerita itu. Sosial emosinya berkembang dibanding dulu. Kalau dulu kan
dia benar-benar takut melihat Iya, orang, betul. takut berinteraksi. Kalau sekarang dia tidak hanya terbuka terhadap dirinya sendiri, tapi dia mulai melihat orang lain ini ada situasi apa, kemudian perasaannya bagaimana gitu kan. Dan itu pasti tidak terlepas dari usaha orang tua yang mengajarkan tentang emosi juga ya. Iya, betul. Pokoknya prosesnya panjang lah, Bu. Panjang 3 tahun di sini ya, naik turun Iya. dengan banyak air mata. Sampai sekarang juga kalau dibilang naik turun ya masih ya, Bu, naik turun ini, belajar. Oh ya. Gimana Ma, mau diajarin? Mau, tapi tarung gue. Ya di situ naik turunnya di situ. Karena dia udah pandai negosiasi ya, Ma, ya. Iya, betul. Pandai Pinter negosiasi. banget, Bu. Banyak banget alasannya. Tapi ya seneng lah. Senang, Alhamdulillah alhamdulillah banget. banget, Heeh, iya. heeh. Tinggal memperbaiki di beberapa titik gitu ya Iya. sebelum SD ini. Iya. Kalau dari papinya nih, Ma. Nah, papinya ada kesan nggak? Walaupun dulu pernah juga masuk ya di YouTube Aurika, papinya sudah muncul gitu, tapi kita pengen tahu kalau sekarang. Nah, ada kesan mungkin pesan atau apapun yang mau disampaikan. Siapa tahu nanti Al kalau gede lihat YouTube ini gitu. Masih ada ya, Bu, Oh, YouTube. pasti dong. Kalau papinya itu tadi pagi. Oh, tadi pagi. Kan saya bilang, "Ih, aku mau podcast sama Bu Eli. Ada pesen nggak?" Katanya gini Bu Eli. Saya bacain ya, Bu. Nggak apa saya, Bu. Tadi WA, Bu. Saya bacain aja, Oke. daripada salah. Ya, ini mohon maaf ya, kita biasa di sesi seperti ini, Mama ya. Suaranya menggelegar dengan tertawanya. Kebanyakan guyon, suka bercanda. Ini, Bu. Oke. Kerasnya dunia bukan hambatan, tapi suatu tantangan buat Algani. Bu, sono. Nggak usah gini lah, Bu. Nggak usah pesan-pesan gini lah, Bu. Ngobrol aja kayak Bu. Gini. Kerasnya dunia bukan hambatan, tapi suatu tantangan untuk Algani. Mama dan Papi selalu ada untuk Al. Semangat. Semangat kok, Bu. Tapi ya nangisan itu. Ya intinya Mama dan Papi selalu mendukung Al dan Papi selalu Mama dan Papi selalu ada di belakang Al. Support terus gitu mensupport ya. Pokoknya semangat. Tapi alhamdulillahnya saya dan papinya memang Bu, dibilang semangat ya memang sangat semangat kita berdua ini. Apalagi ya udahlah itulah pokoknya semangat kita berdua, semangat mendampingi apapun yang terjadi. Algani, apapun yang terjadi. Walaupun kita tahu pasti jalannya sulit, tapi insya Allah pasti ada aja gitu ya, Ma, jalan keluar yang nanti akan disediakan oleh Allah. Dan juga support dari semuanya. Apalagi alhamdulillah dapat sekolah yang bagus juga, insya Allah support juga sekolahnya. Iya. Dan Algani juga kemarin udah mulai dapat teman baru, walaupun baru pertemuan pertama. Namanya ya. Vino. Namanya Vino, udah kenalan, udah berani. Sudah kenalan. Dan itu adalah memang target yang sejak awal kita canangkan gitu ya, Ma. Bahwa nanti persiapan SD itu begini, Ma. Betul. Tantangannya begini. Semua gambarannya kita buka, semua gambaran begini, ketemu orang baru, ketemu teman baru, teman itu berbagai macam karakter, nggak bisa menghilangkan bully, kita harus menghadapi bully gitu kan ya, menguatkan mental Al. Makanya kita menyiapkan dari segala sisi. Kalau digini kan anak, kamu harus gini. Kalau digini kan kamu harus gini. Gitu ya. Jadi ada blocking yang dia udah tahu harus ngapain gitu. Termasuk untuk hal-hal lain yang sifatnya akademik. Berarti Mama harus nyiapin ini. Semuanya. Makanya Mama kalau di ruangan terapi itu mungkin ketawa hahaha gitu ya. Tapi kalau di rumah nggak tahu saya, Ma. Bu Eli inget nggak sih saya kemarin saya sempat kepikiran, sempat sedih, kepikiran tentang SD-nya Al sampai Bu Sinta itu WA bilang, "Mama, apa ada yang dipikirin kok wajahnya kelihatan beda. Kalau ada yang mau disampaikan, mau sharing, monggo." Pak Iyo juga begitu, Mama kenapa begitu lah. Ya itu yang bikin wajah saya berubah menjadi agak kalem mungkin ya, Bu. Ya. Banyak sekali yang saya pikirin itu kesiapan SD, Bu, apalagi sampai saya tuh gini, tuh kenapa sih Pak Omo ini nggak
bikin SD aja di sini, ah, gitu Bu. Saya tuh yang saya pikirkan itu, bully di situ Bu. Terus saya dikasih dikasih kekuatan dengan Bu Sinta, Bu Eli, "Nggak apa-apa Mas, semangat semangat semangat." Akhirnya saya cari SD, alhamdulillah ketemu SD inklusi Bu Eli, yang benar-benar menerima anak ABK. Dan tidak hanya menerima ya, Ma, tapi mau memfasilitasi. Betul sekali, Itu dan yang sulit. saya sudah, sudah sedikit lega lah, ya nggak sedikit lah, banyak lah Bu. Udah alhamdulillah lega gitu, nanti tinggal proses ke depannya ini. Sekarang yang saya pikirkan, nanti bisa nggak ya Al mengikuti pelajarannya, tapi ya udah kita Jalani aja, jalani gitu. Pasti ada aja, jalan keluar. PR-PR-nya dikerjain aja meskipun PR-nya banyak ya kan. Pokoknya jangan lupa itu nanti ya, logistiknya disiapkan. Ya itu, pokoknya dijalani aja lah, semangat aja. Dijalani, disiapkan semuanya, karena betul banget, karena bully itu nggak bisa dihindari ya, tapi anak yang harus disiapkan supaya mentalnya kuat dan mau bercerita ke kita kalau ada apa-apa. Nah, intinya itu dulu. Nah, luar biasa. Terima kasih banget Ma atas obrolan kita selama ini ya. Dan yang paling tidak siap, yang selalu saya ucapkan, yang paling tidak siap adalah, "Duh, aku berpisah habis ini." Enggak lah, meskipun berpisah pasti tetap kesini, masa nggak kesini. Oh iya, kan nanti jadi tetangga ya gitu. Nah, itu tadi obrolan kita dengan Mama Algani. Terima kasih semuanya yang sudah menyimak. Jadi ada tips untuk membangun kepercayaan diri, ada tips juga gimana anak bisa lebih banyak ngomong dan berekspresi, dan juga mengembangkan sosial emosi untuk persiapan ke SD. Memang jalan ini berat, tapi bukan tidak mungkin untuk kita lalui selama kita tetap semangat, kemudian menerapkan apapun yang jadi PR dikerjakan gitu ya. Kalaupun berat, pokoknya dikerjakan. Misalkan stres ya, ayo kita menepi sebentar. Nanti ya, harus balik lagi. Balik lagi, bener banget. Terakhir, kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Kita akan ketemu lagi dengan tamu lain yang juga pasti akan spesial. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.